Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam geografi. Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan Tangerang sejak Jumat pagi membuat lalu lintas di Jalan Raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga Selasa siang masih terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing, ada pula yang mengungsi ke aula kelurahan dan masjid. Jakarta Jumat siang juga menyebabkan pemukiman warga Gang Koba, Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi setengah meter. Fenomena banjir Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan fenomena banjir yang hampir setiap tahun terjadi di kawasan Jabodetabek. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, mulai dari curah hujan yang tinggi, minimnya kawasan resapan air, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada video kali ini, kami dari kelompok 2 kelas A Pendidik Geografi Universitas Sadulako akan membahas lebih dalam mengenai banjir Jabodetabek dengan menggunakan salah satu pendekatan geografi, yakni pendekatan keruangan. Berdasarkan topografi, Jakarta terletak di pesisir barat Pulau Jawa dan memiliki topografi datar dan cenderung rendah hingga bergelombang, dengan ketinggian rata-rata sekitar 8 meter di atas permukaan laut. Topografi Jakarta menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan banjir di kota ini, terutama pada musim hujan. Banyak wilayah di Jakarta yang sering tergenang air banjir, bahkan tanpa hujan pun ada beberapa wilayah yang masih bisa tergenang air. Selain Jakarta, Bekasi juga merupakan bagian dari Jabodetabek dan mempunyai topografi dengan kemiringan antara 0 sampai 2%, serta terletak pada ketinggian antara 11 sampai 81 meter di atas permukaan laut. Topografi kota Bekasi yang relatif datar membuatnya rawan banjir saat musim hujan jika drainase atau saluran air tidak berfungsi dengan baik. Di Jabodetabek terdapat sejumlah sungai air besar dan aliran air kecil yang tersebar di wilayah ini, termasuk Sungai Ciliwung, Cisadane, dan beberapa anak sungai lainnya. Secara keseluruhan, topografi Jabodetabek yang relatif datar mempunyai wilayah tersebut banjir. Topografi Jakarta yang datar menjadi salah satu faktor penyebab masalah banjir di kota ini, terutama saat musim hujan. 2. Iklim. Jabodetabek pada umumnya memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di Jabodetabek umumnya berlangsung dari Oktober hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Mei hingga September. Hujan di Jabodetabek dapat sangat tinggi yang dapat menyebabkan banjir dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Sementara itu, pada musim kemarau, suhu Jabodetabek dapat sangat panas dan kering. Pembangunan dan perkotaan. Jabodetabek merupakan kawasan ibu kota yang pembangunannya cukup besar, mulai dari infrastruktur, pembangunan jalan, gedung bertingkat, pemukiman warga, dan lain-lainnya. Hal ini menjadikan salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek. Pertumbuhan pusat Jabodetabek telah menyebabkan peningkatan permukaan tanah yang tertutup beton, aspal, dan bangunan yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan secara efisien. Baik, yang keempat itu sistem drainase dan tata ruang. Di kawasan Jabodetabek terdapat sejumlah sungai-sungai besar dan aliran air kecil yang tersebar di wilayah ini, termasuk Sungai Ciliwung, Cisadan, dan beberapa anak sungai lainnya. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan sungai, tanggul, dan sistem drainase yang belum optimal menyebabkan pembengkakan aliran sungai, kerusakan tanggul, dan tersumbatnya saluran air. Semua itu menyebabkan risiko banjir lebih tinggi, kebijakan tata ruang yang kurang terkoordinasi, dan kurangnya penegakan regulasi terkait pembangunan wilayah, termasuk pembangunan di daerah rawan banjir, menjadi faktor penting dalam meningkatkan risiko banjir.
Masalah tata ruang berperan penting dalam fenomena banjir. Pembangunan yang tidak teratur dan tanpa izin dapat mengubah sungai, mengubah aliran air dan mengurangi lahan terbuka yang diperlukan untuk menampung air yang berlebihan. 5. Interaksi masyarakat. Kawasan Jabodetabek merupakan kawasan ibu kota Indonesia dengan penduduk terpadat di Indonesia, terutama ibu kota Jakarta. Pada pertengahan tahun 2022 tercatat sebanyak 10 juta orang penduduk. Urbanisasi menjadi salah satu faktor penyebab dari padatnya tingkat penduduk di kawasan Jabodetabek. Urbanisasi dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir Jabodetabek. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat telah menyebabkan peningkatan pembangunan yang cukup tinggi sehingga berkurangnya lahan tanah untuk penyerapan air yang disebabkan oleh penutupan permukaan tanah oleh bangunan, jalan, dan beton. Tingkat kesadaran masyarakat akan buang sampah sembarangan masih sangat minim. Banyak masyarakat Jabodetabek masih membuang sampah sembarangan baik di sungai seperti Sungai Ciliwung, Cisadane, dan aliran-aliran air lainnya. Hal inilah yang menyebabkan sampah menjadi bertumpuk sehingga terjadinya penyumbatan pada aliran sungai yang membuat sungai tidak mampu untuk mengalir ke laut. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan mengapa kawasan Jabodetabek tiap tahunnya selalu terjadi banjir dan bagaimana prosesnya. Berikut rinciannya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek tiap tahunnya, yakni yang pertama, wilayah topografi kawasan Jabodetabek cenderung datar dan rendah. 2. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi pada musim hujan. Dan yang ketiga, minimnya kawasan resapan air karena pembangunan infrastruktur. Yang keempat, pengelolaan sungai dan aliran air yang belum optimal. Yang kelima, pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak tertata. Dan yang terakhir, kebiasaan masyarakat setempat akan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, proses. Pada saat musim hujan, curah hujan akan terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi. Minimnya kawasan resapan air hujan tidak dapat terserap secara efisien oleh tanah, sehingga membuat terciptanya genangan air. Air sungai yang telah dipenuhi sampah akibat ulah masyarakat membuang sampah sembarangan mengakibatkan aliran atau sungai drainase menjadi tersumbat, sehingga pada saat curah hujan yang tinggi membuat air sungai ataupun drainase meluap dan terciptanya banjir di kawasan Jabodetabek. Baik, yang terakhir itu solusi. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir di Jabodetabek. Yang pertama, pembangunan infrastruktur pergerak banjir. Pemerintah dapat terus membangun infrastruktur pengendali banjir di wilayah Jabodetabek seperti waduk, embung, dan bendungan. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Yang kedua, ada pengelolaan drainase. Pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan drainase di wilayah Jabodetabek seperti membersihkan saluran air dan memperbaiki sistem drainase yang sudah rusak. Yang ketiga, ada penghijauan. Penghijauan dapat dilakukan untuk meningkatkan daerah resapan udara dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jabodetabek. Dan yang keempat, ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah Jabodetabek. Yang kelima, ada pengaturan tata ruang. Pengaturan tata ruang yang baik dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah Jabodetabek, seperti menghindari pembangunan di daerah resapan udara dan mengatur penggunaan lahan yang tepat. Baik, sekian